Tabe, berimba kareba komio. Semoga Anda selalu sehat dan tetap semangat. Saat ini Anda menyaksikan Berita Sulteng bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah informasi teraktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama untuk hari ini. Sapi warga Tojo Una-Una terjangkit penyakit Bali Zikte. Ratusan penyintas gempa di Petobo kesulitan air bersih. Ditres Narkoba Polda Sulawesi Tengah menangkap seorang pengedar sabu-sabu. Sejumlah sapi di Desa Bulan Jaya, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, terserang penyakit Bali Zikte. Pemilik sapi pun terpaksa mengisolasi ternaknya yang telah terinfeksi agar tidak menular ke sapi-sapi lainnya. Penyakit Bali Zikte ini ditemukan pertama kali pada sapi milik Ujang Rahmat, warga Desa Bulan Jaya, Selasa 30 Juli. Sapi tersebut mengalami luka meradang hampir di seluruh badannya. Penyakit kulit tersebut kemudian menular pada sapi lainnya. Ujang pun langsung melaporkan kejadian itu kepada anggota Babin Kantipmas Polsek Ampana Tete. Petugas kemudian berkoordinasi dengan dokter hewan dan mendatangi sapi yang terserang penyakit kulit tersebut. Dari hasil konfirmasi dengan dokter, disimpulkan jika sapi tersebut terinfeksi penyakit Bali Zikte. Kapolsek Ampana Tete Inspektur 1 Ari Purwanto telah mengimbau kepada pemilik sapi untuk segera mengisolasi sapinya yang terinfeksi penyakit Bali Zikte agar tidak menular ke sapi lainnya. Selain itu, sapi yang terinfeksi harus dikandangkan di tempat yang teduh. Kami berkoordinasi dengan pemerintah desa serta menghubungi pihak dokter hewan yang bertempat di Desa Bulan Jaya. Berdasarkan pengecekan dokter mengatakan sapi tersebut terkena indikasi penyakit Bali Zikte dan disarankan agar sapi-sapi tersebut tidak terkena matahari langsung pada saat pemberian pakan atau pada gembala, serta selalu diberikan makanan dan minuman yang cukup agar kondisi sapi terjaga. Penyakit Bali Zikte ini adalah penyakit hipersensitivitas yang disebabkan oleh racun lantana kamara yang dimakan sapi, yang mengakibatkan kulit terkelupas dan luka. Penyakit ini sering dijumpai pada ternak sapi Bali yang diakibatkan pengembalaan di bawah cahaya atau sinar matahari langsung. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Tojo Una-Una. Ratusan penyintas gempa bumi dan likuifaksi di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, mengalami kesulitan air bersih. Untuk mendapatkan air bersih, warga terpaksa harus membeli air ataupun menimba di sumur. Ratusan penyintas ini menempati hunian tetap di Kelurahan Petobo. Sebanyak 655 unit huntap telah diserahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Maret 2024 lalu. Sejak 5 bulan lalu, para penyintas ini mengalami kendala air bersih. Penyintas di Huntap Petobo terpaksa membeli air bersih di penyedia air bersih seharga Rp50.000 per tandon. Air bersih tersebut digunakan untuk keperluan mandi, mencuci, dan memasak. Cara masalah air memang masih kurang, untuk air bersihnya masih kurang. Cuman alhamdulillah pemerintah masih mengupayakan terus agar supaya air bersih di Huntap ini bisa lancar. Ya lumayan sulit karena masyarakat masih membeli. Beli di mana ya? Sama masyarakat yang menyalurkan air. Kadang di tempat pesanan air yang khusus untuk bagian pengadaan air ada. Kadang ada masyarakat yang jual air per tandon-tandon. Sebagian penyintas yang ekonominya pas-pasan terpaksa harus menimba air dari sumur yang berada di kompleks hunian sementara. Jaraknya sekira 1 kilometer.
Hampir setiap hari mereka harus menimba air untuk keperluan rumah tangga. Air 1 tandon hanya bisa bertahan paling lama 4 hari. Kendalanya itu airnya biasa tidak ada sampai 4 hari. Karena dibilang dia punya pipa bocor. Nah, jadi kita kalau tidak ada air timba di Huntara untuk mandi, untuk dimasak. Karena dia biasa kalau hujan kan kabur. Begitu. Kesulitan air bersih yang dialami penyintas disebabkan pipanisasi masih dalam tahap penyelesaian. Selain itu, seringnya pipa saluran air mengalami kebocoran. Pemerintah Kota Palu berjanji membantu pemenuhan air bersih para penyintas. Kendala air bersih bukan hanya dirasakan di Huntap Petobo, melainkan di beberapa huntap lainnya. Sejauh ini, pemerintah terkait menyuplai air demi memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kami terus berupaya bekerja sama baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi terkait pemenuhan air bersih. Dalam waktu dekat akan ada program SPAM ya. Jadi SPAM ini tentu dengan kapasitas yang cukup besar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat ada di Kota Palu. Sejauh ini berarti masyarakat yang ada di Huntap. Sejauh ini seperti di Huntap Tondo itu memang dibantu oleh pemerintah dalam melakukan suplai air. Ya, kemudian juga kami berupaya melalui PDAM ya untuk mencukupi air yang ada di kebutuhan air yang ada di Huntap. Para penyintas gempa di Huntap Petobo berharap kendala air bersih bisa segera teratasi. Apalagi air bersih menjadi kebutuhan pokok setiap hari. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Sulawesi Tengah adalah daerah yang masuk rawan bencana alam maupun non-alam. Kondisi ini tentunya harus diimbangi dengan jumlah personil yang menangani bencana. Personil Satuan Pencarian dan Pertolongan alias SAR di Sulawesi Tengah saat ini masih sangat minim. Jumlah personil Satuan Pencarian dan Pertolongan orang di Sulawesi Tengah hanya sebanyak 86 orang. Khusus yang bertugas di Kota Palu sebanyak 29 personil. Jumlah ini sangat minim dibandingkan dengan luas Sulawesi Tengah yang memiliki 13 kabupaten dan kota. Direktur Bina Potensi Badan SAR Nasional Agus Haryono membenarkan kurangnya personil Satuan Pencarian dan Pertolongan Orang alias SAR Palu. Namun ia mengaku tak khawatir dengan kondisi tersebut lantaran kerja SAR merupakan kerja kolaboratif melibatkan berbagai elemen. 86 ini tentunya dibandingkan luas wilayah tanggung jawab satu provinsi Sulawesi Tengah ini sampai ke Banggai Laut sana Pak kami. Itu tentunya masih sangat kurang. Namun itu tadi yang kami sampaikan, kami di Sulawesi Tengah ini tidak khawatir. Kenapa? Karena teman kami banyak di sini. Ya kan? Mitra kami banyak di sini. Ada dari pemerintah daerah, ada TNI Polri, ada teman-teman relawan, ada SKPD dan kementerian-kementerian yang semuanya pasti akan sama-sama. Jadi kami tidak khawatir dengan jumlah yang sedikit. Tahun ini, insya Allah mudah-mudahan kemarin Kemenpan RB sudah menyetujui untuk penambahan personil di Basarnas. Kita dapat berapa kan saya tahu? 37. Nah, mungkin nanti tahun ini ada penerimaan 37 personil ya, nanti bisa menambah kekuatan di sini. Ya, nanti mudah-mudahan ini lagi proses untuk ini. Mungkin Agustus atau September nanti pendaftaran akan dibuka ya. Tapi tahun ini kita dapat di Sulawesi Tengah dapat 37 tambah. Rencananya, kantor SAR Palu akan ketambahan sebanyak 37 personil tahun 2024 ini. Diharapkan penambahan tersebut bisa menambah kekuatan SAR untuk menjalankan tugas dan kerja-kerjanya. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.